KDM King Deddy Mulyono. Halo Om Rocky Gerung. Om ini juga saya punya fans. Saya lihat Om itu terlalu pintar. Om Rocky Gerung pintar sekali. Tapi Om pintar itu tak ada bermanfaat untuk bangsa ini, tak ada. Betul. Om kalau pintar itu Om maju wali kota kah, Om maju bupati kah, bila perlu Om Rocky Gerung maju presiden kah, itu boleh. Pintar bacot saja begitu tidak ada dampak. Om tak ada dampak sekali. Pintar ini sayang, pintar bicara saja. Mulu batai. Kau mau protes-protes Jokowi dengan KDM, kau udah bikin apa? Setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pak KDM itu gaya pemimpinnya. Kalau itu berdampak baik untuk masyarakat, kenapa tidak didukung? Kau cuma tahu komentar. Om, kok besok lagi kau maju anggota DPR kah? Kasihan rambut putih itu. Berguna sedikit untuk bangsa ini. Jangan gunanya cuma komentar saja. Begitu Om Rocky Gerung. Saya tuh fans sama Om. Kata Rocky Gerung, kebijakan barak itu adalah dangkal. Sebenarnya saya respect sama sosok Rocky Gerung. Saya salut dengan kecerdasan dia dalam membacot sesuatu. Namun beberapa waktu yang lalu dia mengeluarkan statement di sebuah acara televisi yang mengatakan bahwa kebijakan penempatan di barak itu adalah dangkal. Ini sangat naif sekali bagi saya. Kalau cuman berteori, semua orang bisa. Kalau cuman ngomong-ngomong saja, semua orang mampu. Tapi melakonkan prakteknya, itu tidak semua orang sanggup. Kalau Anda punya kebijakan terkait mengenai bagaimana cara mendidik anak-anak nakal, coba buktikan. Jangan membuat kebijakan orang lain seakan-akan dangkal. Aduh, kadang-kadang sih kalau cuman hanya jago ngebacot, sudah deh. Hidup ini bukan cuma perlu bacot. Hidup ini perlu reaksi nyata, perlu kerja nyata, perlu kebijakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Itu berguna. Masyarakat itu nggak kenyang makan bacotan, nggak paham cuma teori-teori manis. Masyarakat itu menginginkan prakteknya jelas, kebijakannya jelas. Terlalu banyak teori, terlalu banyak tesis yang nggak jelas. Kadang-kadang Anda ini seperti apa saja. Selama ini saya respect kepada Anda, tapi melihat bahasa Anda kemarin justru bagi saya itu kebodohan bagi Anda. Mohon maaf nih ya, ini pendapat saya pribadi. Penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus, tapi dalam politik orang mau ukur. Visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal? Mengirim anak ke barak itu dangkal. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Market of stupidity. Gila. Jujur nih ya, tadinya gue tuh ngefans banget sama Bapak Rocky Gerung ini. Tapi setelah gue lihat video ini, buyar semua. Dari pernyataan barusan, banyak banget hal yang menarik yang pengen gue bahas. Pertama, beliau mengatakan kalau visualisasi KDM itu sudah bagus karena menghemat anggaran. Tapi dalam politik, visinya itu dangkal. Ini lucu, karena jelas-jelas visinya itu menghemat anggaran. Itu visinya loh Pak. Misinya yaitu memberantas semua anggaran-anggaran yang nggak penting. Visinya jelas banget loh itu. Kedua, hanya karena KDM mengirim anak-anak ke barak, Bapak bilang visinya dangkal. Visi misi KDM itu dari awal kampanye itu jelas. Mereka ingin warga Jabar yang berkarakter. Sekarang gue tanya, kalau anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, anak-anak yang ngelawan guru, ngelawan orang tua, tawuran, pakai sajam, karakternya apa? Preman karakternya. Makanya dikirim ke barak, biar selama di barak, karakter anak ini terbentuk. Yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh anak ini di lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar rumahnya. Oleh karena itu dibantulah pembentukan ini di barak. Yang paling menarik buat gua yaitu pernyataan beliau yang mengatakan kalau hanya masyarakat dengan IQ 78 yang menikmati ini. Berarti Bapak mengatakan bahwa 62% pemilih KDM pada Pilgub Jabar kemarin itu IQ 78. Yang mana IQ 78 itu masuk ke dalam
kategori keterbelakangan mental. Wow, ini penghinaan buat warga Jabar loh, Pak. Bapak sadar nggak soal ini? Untuk orang yang hanya lulusan L1 filsafat, yang bahkan Anda tidak diperbolehkan lagi mengajar di UI, karena syarat untuk mengajar di UI itu adalah magister, ini lucu. Orang-orang yang mengkritik harusnya bisa kasih solusi dong. Kalau orang yang mengkritik tanpa solusi, itu omong kosong. Gue tuh sekarang masih bingung ya, kenapa semua orang berbondong-bondong mengkritik KDM? Gubernur di Indonesia tuh banyak loh. Kenapa KDM doang? Apa karena pergerakan KDM ini terlalu bagus, sehingga orang-orang yang punya kepentingan di masa depan, itu takut untuk bertarung dengan KDM, sehingga framingnya tuh dari sekarang gitu loh. Oh iya, Anda ini kan pernah bangun partai ya 2011 ya? Partai Serikat Rakyat Indonesia. Cuman nggak lolos verifikasi. Gue juga ingat, Anda ini pernah bilang, kalau seandainya nanti Partai Seri ini bangkit lagi, Anda yang akan maju menjadi calon presidennya. Lucu! Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Mantap ya, pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi yang sangat-sangat mengena sekali untuk si Rocky Gerung. Ya, boleh saya katakan orang ini sangat brengsek ya, Rocky Gerung ini. Selalu merasa bahwa dirinya paling hebat. Ya, hobinya mengkritisi kebijakan-kebijakan para gubernur yang menurut saya tidak seharusnya mereka lakukan. Ya, apalagi kritikan yang dia tujukan itu pada King Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang pada prinsipnya kebijakan yang dilakukan oleh King Deddy Mulyadi itu banyak sekali menjadi sorotan-sorotan media sosial, sorotan-sorotan netizen. Ya, mungkin ini menjadi sebuah ancaman bagi mereka, sehingga lawan-lawan politik dari Deddy Mulyadi ini mencoba untuk membuat framing dari sekarang agar bisa menjegalnya di tahun-tahun yang akan datang. Ya, taruhlah tahun 2029. Ya, padahal kita ketahui bersama Indonesia ini provinsi bukan hanya ada Jawa Barat. Ya, ada tuh DKI Jakarta. Kenapa nggak ada yang mengkritisi? Dan satu hal yang paling penting sekarang peta politik Indonesia sekarang sudah pindah ke Jawa Barat ya teman-teman. Bukan lagi di DKI Jakarta. Kalau dulu-dulu kita selalu membuat konten tentang Gubernur DKI Jakarta. Ya iya, karena di sana ada Pak Jokowi, karena di sana ada Ahok, karena di sana ada Anies Baswedan yang sangat hebat, yang sangat pintar bernarasi. Ya, Anies Baswedan itu kan jago bernarasi, mirip seperti Rocky Gerung ini. Ya, visualisasinya dalam bernarasi itu sangat-sangat luar biasa. Seakan-akan Rocky Gerung ini pernah memimpin sebuah daerah. Seakan-akan Rocky Gerung ini pernah memimpin sebuah wilayah. Ya, jadi dia berbicara seolah-olah ini loh, saya punya bukti, saya bukan hanya asal bacot. Dia lupa, ya, peran Rocky Gerung selama ini untuk negara itu apa? Nggak ada. Cuman bacotan-bacotan yang tidak ada nilai tambahnya sama sekali. Ya, Anda katakan bahwa orang-orang yang selama ini mendukung Deddy Mulyadi itu mirip seperti orang-orang yang mendukung Mulyono alias Pak Jokowi. Lah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh King Deddy Mulyadi, emangnya ada yang merugikan warga Jawa Barat? Enggak kan? Justru warga Jawa Barat sangat-sangat menikmati kebijakan dari King Deddy Mulyadi. Ya, terkait dengan membawa para siswa-siswa nakal ke barak TNI. Ini tentu sangat bagus. Ya, supaya mental anak-anak itu bisa dibina sejak dini. Lalu kemudian ngapain Komnas HAM, ngapain KPAI ngurusin ya kebijakan positif yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi? Ya, mereka ini nggak ada kerjaan, cuman pansos, ya pansos.
Apalagi si Rocky Gerung. Kerjaannya cuma mengkritik kebijakan-kebijakan positif yang dilakukan oleh para pejabat negara. Ya, tadi beberapa video yang saya tampilkan, rata-rata netizen itu pencinta Rocky Gerung. Tapi saya kok rasa aneh, kenapa kalian bisa mencintai Rocky Gerung sih? Kemudian ada sebuah penyesalan dari mereka. Ya, katanya ngapain kamu ngebacot? Coba sekali-sekali kamu mencalonkan diri sebagai gubernur kah, wali kota kah, bupati kah, bila perlu presiden. Ya, sehingga ide-ide yang selama ini Anda keluarkan, ide-ide yang selama ini Anda sampaikan di media-media televisi, itu bisa teraktualisasi di publik, bisa dimanfaatkan dengan baik. Pertanyaannya, apakah ide-ide yang Anda sampaikan itu bisa Anda eksekusi dengan baik? Kayaknya nggak mungkin deh. Ya, kalau hanya ngebacot, kalau hanya berbicara, semua orang bisa kok. Ya, tetapi mengeksekusi apa yang kita katakan itu yang sangat-sangat sulit. Ya, mengeksekusi apa yang kita tulis, apa yang kita keluar dari bibir kita, apa yang kita keluar dari mulut kita, itu yang sangat sulit. Ya, ada orang yang dia memberikan sebuah saran, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Tapi kalau kita suruh dia, belum tentu dia bisa melakukan. Ya, ini kembali kepada karakter, sosok. Ya, tadi King Deddy Mulyadi sampaikan, biarkan orang mengatakan otak saya dangkal, tapi saya mampu menciptakan lahan sawah yang begini luas. Daripada orang yang merasa diri sok dalam, sok pintar, tapi tidak berbuat apa-apa untuk bangsa dan negara ini. Jadi buat Anda Rocky Gerung, ya, buktikan bahwa Anda itu hebat. Buktikan bahwa Anda itu pintar. Caranya bagaimana? 2029, kau cukup maju jadi anggota DPR lah. Ya, kira-kira ada nggak yang memilih kamu? Ya, kalaupun ada paling ya orangnya itu saja. Ya, paling si Roy Suryo, paling si Tifa, paling si Rizal Fadila, ya, orang-orang ex-FPI, ex-HTI, itu yang paling yang mendukung Anda. Jadi kebacotan yang Anda sampaikan selama ini, itu menunjukkan betapa dangkalnya otak Anda. Seperti yang Anda bilang bahwa IQ-nya 78. Ya itulah Anda. Ya, tong kosong nyaring bunyinya. Sebenarnya yang Anda bilang IQ 78 itu bukan warga Jawa Barat, tapi Anda Rocky Gerung. Paham kau?